Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Yuniarti dengan NPM 2042-2003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai warisan budaya dari daerah saya. Saya akan menjelaskan makanan khas, yaitu kue semprong dari daerah Siring Agung, tepatnya di Kota Lubuk Linggau. Dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan, dengan mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di SD. Nah, yuk kita kenal kue semprong. Kue semprong merupakan jajanan tradisional yang cukup populer di berbagai daerah Indonesia, termasuklah daerah saya, yaitu Siring Agung yang ada di daerah Kota Lubuk Linggau. Kue ini memiliki tekstur yang renyah dan rasa manis yang khas. Meskipun secara umum resep kue semprong di berbagai daerah memiliki kemiripan, namun setiap daerah memiliki cita rasa atau ciri khas tersendiri dalam pembuatan dan penyajiannya. Nah, kue semprong di Siring Agung pun memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dengan kue semprong dari daerah lain. Teman-teman, yuk kita simak cara pembuatannya. Nah, untuk membuat kue semprong ini, kita harus menyiapkan bahan-bahan, yaitu ada tepung beras atau tepung ketan, ataupun bisa tepung rose bran. Kemudian kita menambahkan santan, ada gula, ada telur, ada vanili, kemudian ada margarin atau mentega. Nah, yuk kita ke cara pembuatannya. Cara membuat kue semprong yaitu tambahkan bahan kering, yaitu tepung beras atau tepung terigu ataupun tepung rose bran tadi, dan bahan basah yaitu gula pasir atau margarin yang dilelehkan, dan telur maupun vanili hingga rata. Tambahkan air sedikit demi sedikit hingga adonan kental dan mudah dibentuk nantinya. Panaskan loyang. Tuang adonan tipis-tipis saja ke cetakannya, kemudian panggang di atas api yang kecil hingga warnanya kecoklatan. Setelah itu kita angkat dan gulung selagi panas, karena jika ia masih panas, ia masih lentur dan mudah untuk dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Bisa dengan bentuk gulungan, bisa dengan bentuk lipatan, ataupun bentuk dari segitiga. Saya menambahkan bahwa kue semprong ini bisa ditambahkan wijen, karena dari berbagai daerah saya pun menggunakan wijen dalam pembuatan kue semprong. Nantinya dia akan menghasilkan cita rasa yang gurih, kemudian manis tapi tidak terlalu manis, yang sedang saja, dan akan berasa wijennya. Nah, dengan adanya kue semprong tadi tentunya memberikan dampak pada aktivitas ekonomi di masyarakat. Bisa menjadi sumber penghasilan sebagai industri keluarga. Kue semprong dijadikan sebagai mata pencarian utama maupun sampingan yang membantu ekonomi keluarga dan ekonomi lokal. Bisa juga menjadi usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu UMKM, karena menjadi produk unggulan dan permintaan yang tinggi dan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Kemudian bisa menjadi mendorong pariwisata untuk datang ke tempat kita karena menjadi pusat oleh-oleh, yaitu oleh-oleh khas yang menarik dan diminati wisatawan sebagai wisata kuliner. Karena tentunya banyak kue semprong, siapapun bisa membuatnya dengan melihat tutorial di YouTube. Namun ada beberapa orang yang mempunyai kelihayan atau kemahiran dalam pembuatan kue semprong tadi yang gurih, renyah, dan manis. Nah, bisa dimanfaatkan juga menjadi bahan baku lokal untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Seperti santan, kita bisa menggunakan kelapa tua dari daerah kita sendiri, karena daerah kita sangat memiliki kaya sumber daya alam. Jadi kita bisa memanfaatkannya dan bisa mengurangi produk impor yang masuk ke daerah kita atau ke negara kita tentunya. Nah, jika teman-teman ingin tahu untuk
Harganya yaitu 1 kilogram 75.000 dan 1,5 kilogram yaitu 40.000. Namun perlu dicatat bahwa harga ini bisa berubah sewaktu-waktu karena harga bahan-bahan tentunya kadang naik dan kadang turun. Jadi bisa disesuaikan ya teman-teman. Bisa juga membeli seperapat atau 1/4 bisa juga. Seperti yang saya katakan, nah inilah beberapa foto dari bentuk kue semprong. Ada yang digulung, ada yang dilipat, ada juga nih yang dibentuk segitiga. Baik, itulah tadi materi dari saya atau penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.